Halo semuanya, selamat datang lagi ya di channel Livin. Jadi sebelumnya saya ingin meminta maaf karena saya sudah mengabaikan sosial media saya, khususnya YouTube dan Instagram selama kurang lebih 1 tahun ya. Jadi saya benar-benar gak aktif karena kesibukan saya dalam masa studi saya di kuliah. Selain itu juga saya magang, jadi benar-benar saya abaikan ya YouTube-nya sama Instagramnya. Nah, berhubung sekarang saya udah lulus, jadi saya bikin video lagi. Saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman semua terkait dengan operasi mata strabismus menggunakan BPJS ya. Dimulai dari video part 1 dulu, pertanyaannya akan saya jawab di sini nih. Yang pertama di sini ada dari @BAZZ. Daftar dari Agustus sampai operasi tiap bulan. Kontrol berapa kali Mas ke RSCM-nya? Oh, ini kalau tiap bulan itu sebetulnya 1 kali ya Mas ya. Cuma memang ada di beberapa masa atau beberapa bulan yang 2 kali. Itu kalau nggak salah di bulan September sama Desember ya. Karena di Desember itu kan mau dioperasi. Jadi sebelum operasi itu biasanya kontrolnya 2 kali. Selebihnya ya 1 bulan, sekali aja dalam 1 bulan gitu. Oke, semoga membantu. Terima kasih Mas PAZZ. Selanjutnya dari @PTR. Putra atau Putri nih. Mau tanya emang kalau operasi strabismus bisa berkemungkinan buta? Ini pertanyaan yang bagus karena sebelum saya dioperasi, terus terang saya juga sempat berpikir seperti ini ya. Tapi setelah saya browsing-browsing, memang dalam setiap tindakan operasi itu pasti selalu ada resiko. Nah, salah satunya dalam hal ini, kalau operasi strabismus, tetap ada resiko kemungkinan buta, tapi itu sangat kecil ya dari saya. Dari yang saya cari, itu resikonya sangat kecil banget. Kecil banget lah pokoknya. Dan saya pun belum pernah menemukan kasus seperti ini, di mana dioperasi, terus buta itu belum ada sih ya. Jadi ya untuk Mbak Putri atau Mas Putra ya lebih baik dicoba aja nggak apa-apa gitu karena memang dalam hidup ini kan kita tidak bisa terlepas dari resiko gitu ya, selalu ada resiko. Jadi ya harus ambil resiko memang karena ini toh resikonya juga kecil kok. Oke, semoga membantu dan menjawab. Terima kasih. Selanjutnya dari Yusuf. Mas Yusuf, Mas berbagi cerita sedikit. Saya sudah operasi strabismus tapi masih merasa ada julingnya. Apa karena minus tinggi kiri kanan ya? Oke, untuk Mas Yusuf, sebetulnya dari yang saya tanyakan dengan dokter ya, tidak ada hubungan atau kaitannya antara minus dengan strabismus. Jadi sebetulnya jika memang masih merasa ada juling, bisa dipastikan itu memang hanya efeknya aja gitu. Jadi memang ketika habis operasi mata juling itu nggak langsung semata-mata lurus saat itu juga. Biasanya itu takes time gitu ya, butuh waktu, entah 2 sampai 2 minggu atau sampai 1 bulan. Tapi memang jika setelah 1 bulan ternyata masih ada julingnya ya berarti itulah resikonya gitu. Resiko yang dialami oleh Mas Yusuf nih di sini. Memang tidak bisa eh, lurus 100% dia ternyata gitu. Karena ada beberapa yang mengalami seperti ini juga. Udah dioperasi tapi tetap masih ada julingnya gitu. Jadi ya hasilnya tidak signifikan. Itu adalah salah satu resikonya memang ya. Semoga membantu. Terima kasih Mas Yusuf atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Marlan. Marlan Resibang itu kan 3 kali gagal kuota rujukannya, tapi tetap pasti pakai tanggal yang sama kan? Oh iya, ini maksudnya mungkin yang kuota di awal kali ya. Jadi saya kan eh, waktu itu bikin rujukannya itu bulan Juli 2022 ya. Sementara saya dapat kuota di Agustus. Artinya itu masih bisa karena surat rujukan itu berlaku 2 bulan. Artinya surat rujukan saya itu berlaku sampai September kan. Nah, saya udah dapat kuota di Agustus. Jadi ya masih bisa pakai tanggal yang sama gitu rujukannya. Tapi jika memang em, Mas Marlan ini sudah lebih dari 2 bulan gitu nggak dapat dapat kuota ya silakan bikin rujukan baru. Itu juga bisa dilihat kok dari kertas rujukannya ada tanggalnya di situ berlaku sampai kapan ya. Kalau memang sudah expired ya ke puskes lagi gitu bikin baru lagi rujukannya, diupdate lagi. Oke? Semoga membantu. Terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya dari Novan Alvin Nugraha. Mas Novan, Bang, Vaskes tingkat 1 Abang di daerah mana? Oke, kalau Vaskes gua sih di ini ya, daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selanjutnya dari Rizky Adi.
Rizky Ade atau Rizky Ade nih. Doakan saya ya hari Selasa tanggal 13 Juni mau operasi strabismus dikiranya lewat BPJS. Dari tahun kemarin dan alhamdulillah dapatnya bulan ini. Wih, 13 Juni berarti udah berlalu udah dioperasi nih si Mas Rizky ini ya. Mantap. Mantap ya Mas Rizky. Semoga kondisi matanya semakin baik dan semakin sehat. Terima kasih by the way atas sharingnya ya. Dari Diva Maulana ya Allah aku pengen. Ya udah kalau pengen silakan bikin dulu rujukan dari puskesmas ya Mas Diva. Lalu nanti ke rumah sakit yang dekat rumah. Setelah itu baru minta rujukan lagi ke RSCM ya. Pasti bisa kok. Selanjutnya dari Syakila Naura. Bang, abang strabismus dari lahir atau bukan? Soalnya saya dari lahir terus Senin besok mau ke RSCM buat ambil kuota. Sebelumnya makasih banget Bang, videonya benar-benar sangat membantu saya yang baru akan ke sana. Wah, komentar seperti ini nih yang bikin hati tuh kayak rasanya tuh adem gitu ya. Seneng, puas karena kita bisa membantu orang ya. By the way, terima kasih ya Mbak Syakila atas apresiasinya. Untuk pertanyaannya, ya betul saya operasi saya strabismus itu dari lahir. Jadi sama kita kondisinya. Silakan saja. Semoga sudah dapat kuotanya ya Mbak ya. Semoga lancar nanti sampai ke operasinya dan matanya bisa sehat kembali. Terima kasih Mbak Syakila. Selanjutnya dari Mas Feby Eka Putra. Mas Levin IG-nya nggak aktif ya. Ada sosmed lain yang bisa dikontak. Nah, Mas Feby seperti yang saya bilang tadi di awal ya. Jadi memang mohon maaf sekali dalam 1 tahun terakhir saya tidak aktif di sosial media, entah itu YouTube maupun Instagram. Nah, untuk saat ini silakan kalau mau dihubungi kembali melalui Instagram Levin, pasti akan saya jawab. Oke? Terima kasih Mas Feby. Dari Keisha Faeza. Mbak Keisha. Tahap pertama cerita panjang lebar, kebanyakan ngomong, terus ada yang ngebales. Seperti yang dikatakan Bang Levin, Anda harus punya etika sosial, sabar. Ini siapa nih? NK. Wah, mantap nih. Savage jawabannya ya. Thank you by the way udah dibantu jawab dengan jawaban yang sangat to the point dan savage. Nah, untuk Mbak Keisha ya. YouTube itu kan sebenarnya simple dan sederhana ya Mbak Keisha. Jika memang Mbak Keisha pengen langsung ke inti dari videonya ya silakan saja langsung di skip gitu. Misalnya mau ke menit 5 atau ke menit 7 kan gampang, tinggal digeser-geser aja kan. Simple gitu ya daripada apa istilahnya ngomel-ngomel begini gitu kan nggak ada manfaatnya. Toh saya bikin videonya itu panjang lebar kenapa? Karena saya berusaha menceritakan sedetail mungkin dari tahap pertama, tahap kedua, sampai tahap-tahap selanjutnya, supaya tidak ada informasi yang ketinggalan, sehingga kalian bisa dengan mudah nanti eh, mengimplementasikan apapun yang saya kasih tahu gitu. Niat saya itu aja kok ya. Makanya videonya panjang lebar. Oke, terima kasih Mbak Keisha, semoga membantu ya. Selanjutnya dari Agung Sunaryadi, Mas Agung nih. Bang mau nanya itu habis operasi posisi mata langsung sejajar atau harus tunggu berapa lama? Soalnya saya habis operasi di klinik AINI RS Jakarta hari Sabtu, sekarang sudah hari kelima tetapi posisi mata saya masih sama seperti sebelumnya alias masih juling. Apakah itu normal atau gagal ya? Sedih banget kalau sampai gagal mengingat itu pakai baik biaya pribadi. Oke, Mas Agung, sebetulnya memang seperti yang saya katakan di awal tadi, bukan di awal sih, tadi lah adalah saya jawab pertanyaan yang lain juga. Memang tidak langsung sejajar saat itu juga, tapi bukan berarti tetap sama dengan kondisi awal ya. Yang saya maksud dengan tidak langsung sejajar itu ya mungkin hanya sedikit gitu yang tidak sejajarnya, tapi selebihnya udah lurus. Tapi jika membaca komentar Mas Agung ini, Mas Agung mengatakan bahwa posisi matanya masih sama, artinya tidak ada perubahan kan. Nah ini menurut saya agak ekstrim ya. Ini bisa jadi memang gagal kalau seperti ini kasusnya, karena kalau habis dioperasi itu seharusnya tetap ada perubahan, Mas. Meskipun seperti yang saya katakan tadi, tetap mungkin ada julingnya dikit, tapi itu kan dikit, tetap perubahannya itu tetap ada sebenarnya besar. Tapi kalau kayak Mas Agung, posisinya masih sama di sini ya, bilangnya masih sama, artinya kan nggak ada perubahan. Wah ini berbahaya. Silakan dikonsultasikan kembali dengan dokternya ya Mas ya. Karena sayang apalagi Mas Agung di sini pakai biaya pribadi gitu ya. Silakan ditanyakan kembali karena ini
cukup ekstrim, Mas. By the way, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga membantu ya jawabannya. Oke, guys, yang part satu udah kita jawab-jawab semua ya dari video part satu. Selanjutnya kita eh, akan jawab-jawabin dari video yang part 2. Nih, di sini ya. By the way, ini yang akan saya jawab terfilter di sini ya. Yang akan saya jawab itu pertanyaannya yang memang belum saya respon. Tapi kan di video-video part satu part 2 ini udah ada beberapa yang sebenarnya sempat saya respon waktu itu. Di ini saya jawab yang belum saya respon aja, oke? Di sini dari Sodiki Nabil, Mas Sodiki ya, atau Pak Sodiki ya. Kalau luar kota agak berat ya Kak, saya dari Semarang. Sebetulnya kalau dikatakan berat ya betul ya, memang agak berat karena jauh. Cuma ya memang banyak juga kok Pak dari luar kota, tapi mereka ya mau nggak mau di sini ngekos gitu. Kalau kalau ada saudara ya silakan dikomunikasikan untuk tinggal di rumah saudara gitu ya. Tapi ya saya juga nggak tahu, siapa tahu di Semarang sekarang udah ada yang memfasilitasi untuk operasi mata juling di menggunakan BPJS gitu. Silakan dicari tahu dulu ya, Pak Sodikin. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga membantu ya jawabannya. Selanjutnya dari Mbak Erna. Boleh spill nama dokternya nggak, Kak? Kalau nggak ada BPJS, kira-kira berapa ya? Oke, jadi kalau nama dokternya itu Dokter Ana Bani Puspitasari. Kalau nggak ada BPJS, kira-kira yang saya tahu ya, yang saya searching gitu, kurang lebih 40 jutaan ke atas ya untuk Mbak Erna. Terima kasih atas pertanyaan, semoga membantu jawabannya. Oh, ini masih Mbak Erna, dia ngelanjutin lagi. Kak, boleh tahu IG-nya apa ya, mau nanya-nanya. Oke, jadi nama IG-nya itu @liveinfaith ya, @liveinfaith. Kayaknya saya pernah cantumkan di deskripsi video deh. Silakan periksa kembali ya, Mbak Erna. Saya dari Mas Agung Budi Miantoro. Misi Mas, apakah habis operasi matanya langsung lurus dan penglihatan nggak berganda? Nah, pertanyaannya sangat bagus ya, Mas Agung. Dalam kasus saya, memang setelah operasi itu penglihatannya sangat-sangat berganda. Apalagi di hari pertama itu double, double banget, parah. Jadi ketika kita melihat satu objek di depan kita, itu yang kita lihat tuh bukan satu objeknya, tapi jadi ada dua, seperti ini ya. Itu duanya itu tergantung kondisi mata kita, bisa duanya itu berdekatan begini, kelihatannya, atau bisa juga jauhan begini ya, atau bisa juga atas bawah seperti ini, atau seperti ini, macam-macam. Jadi memang kalau itu wajar. Biasanya double-nya itu 2 minggu sampai 1 bulan ya, Mas Agung, dari pengalaman saya, tapi selebihnya nanti sudah bisa normal kembali kok. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga membantu ya jawabannya. Selanjutnya dari em, Domini, Mini ya, dari Kak Domini. Halo Kak, kontrol 5 kali itu setiap bulan apa tergantung dokter ngasih jadwal kontrolnya? Oke, jadi kontrolnya itu setiap bulan dan untuk jadwalnya tidak diberikan tanggal yang pasti. Yang jelas dibilangnya nanti paling gini kalau saya dulu. Misalnya disuruhnya kontrol nanti awal September gitu atau akhir September gitu paling. Jadi dia cuma mengatakan awal atau akhir bulan. Tidak diberikan tanggal yang pasti. Untuk tanggalnya kita tentukan sendiri ya sesuai dengan kuota yang nanti kita bisa dapatkan. Oke. Oh, masih dilanjutin lagi nih sama Mbak Domini. Aku lama banget nunggu 3 baru kontrol, terus 2 bulan lagi baru kontrol. Oh, ini maksudnya nunggu 3 bulan baru kontrol, terus 2 bulan lagi baru kontrol. Oh, gitu ya. Kalau kasus saya sih dulu tiap bulan sih, Mbak. Mungkin sekarang memang sistemnya udah berbeda. 3 bulan, terus baru 2 bulan lagi ya. Mungkin sekarang lebih random jadwalnya karena mungkin saja sekarang pasiennya itu lebih banyak ya, Mbak Domini. Jadi ya mau nggak mau harus disesuaikan jadwalnya, tidak bisa tiap bulan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga membantu ya jawabannya. Selanjutnya dari @user zm4wl. Apa ini? User lah ya. Mas, saya dulu matanya nggak juling, tapi mata saya itu ada putih-putih dalamnya dan mata saya buta satunya. Terus operasi bukannya sembuh, malah juling. Oh my God, sebelumnya I'm so sorry to hear that, user ya. Saya turut bersedih juga ya membaca komentar ini. Untuk hal ini mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter ya, user, karena saya juga kurang paham ya kalau misalnya ada putih-putih itu kenapa dan terus setelah dioperasi kok malah juling. Silakan dikonsultasikan ke dokter, di RSM mungkin bisa juga ya. Silakan
tanyakan saja. By the way, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga jawaban saya membantu dan semoga matanya segera eh, sehat kembali ya. Ini dari Iwan Ewong, Mas Iwan. Kak, RSCM mana ya? RSCM Cipto, Mas. Cipto Mangunkusumo yang di Jakarta Pusat. Silakan dilihat saja di Google Maps ya. RSCM Cipto Mangunkusumo. Itu nanti langsung ada kok. Oke? Semoga membantu. Setiap selesai kontrol, ini dari Kikis. Mbak berarti ya, Mbak Kikis. Setiap selesai kontrol sebelum operasi itu dikasih obat atau langsung pulang, Bang? Kalau dia dikasih obat, nunggunya lama nggak? Oke, jadi tidak dikasih obat ya. Jadi kalau kontrol itu cuma pure diperiksa aja untuk mengetahui konsistensi ukuran julingnya kita gitu. Jadi tidak ada dikasih obat sama sekali, ya udah setelah selesai diperiksa silakan langsung pulang. Oke? Semoga membantu ya Mbak Kikis. Terima kasih by the way atas pertanyaannya. Ini ada yang bantu jawab nih, Mas Febi. Bantu jawab, nggak ada dikasih obat, cuma nunggu kontrolnya lumayan lama karena ramai. Ya, ini benar ya, ini benar banget. Jadi ya seperti itu prosedurnya, tidak ada dikasih obat. Selanjutnya dari Mbak Hesti, apanya Bang yang di ronsen dan hasilnya lama nggak? Soalnya anak aku juga mau dioperasi strabismus di RSCM Kirana. Jadi yang di ronsen itu ya kondisi tubuh kita gitu. Waktu itu saya sih pakai mesin ronsen yang kita itu posisinya berdiri ya. Ya udah nanti diperiksa apa? Mungkin mau memeriksa penyakit dalam sih kalau menurut saya. Jadi seperti itu ya Mbak Hesti. Semoga membantu jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari Light Kuro, halo Kak. Jadi untuk rujukan operasi mata strabismus itu tidak langsung tindakan ya, namun sampai 4 sampai 5 kali datang ke RSCM. Semoga bisa dijawab ya Kak, rencana akan daftar untuk operasi. Iya, betul sekali. Jadi memang kalau operasinya itu nggak langsung tindakan, melainkan kita perlu menunggu dengan melalui tahapan-tahapan kontrol. Kalau dalam kasus saya dulu ya betul 4 sampai 5 kali. Tapi kalau sekarang sepertinya sudah apa ya, sudah terjadi banyak perubahan ya. Kalau yang saya lihat dari komentar-komentar tadi di bawah, itu ada yang 3 bulan sekali sekarang kontrolnya, 2 bulan sekali ya. Jadi kita tidak tahu pasti sampai berapa kali datang ke RSCM itu nggak ada angka pasti. Silakan diikuti saja ya apa yang diperintahkan dokter dan yang paling penting kuncinya adalah sabar. Sabar ya, harus sabar untuk menunggu kepastian kapan dioperasinya. Oke, semoga membantu. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari D Bintang. Doain ya Bang, gue operasi tanggal 10 Januari dari radiologi. Oke, ini berarti 10 Januari udah berlalu, udah dioperasi nih. Semoga semakin sehat ya, Mas atau Mbak Bintang. Kondisi matanya mantap. Terima kasih. Ini dari Mas Feby Eka Putra. Ini tadi kayaknya udah komen deh di video part 1 kalau nggak salah. Thanks bro Levin, video YouTube-nya sangat bermanfaat. Saya baru selesai operasi Selasa 21 November 2003. Saya cukup beruntung. Kontrolnya cuma 3 kali plus kontrol sebelum operasi. Sekarang menunggu masa pemulihan pasca operasi. Widih, mantap bro Feby ya. Ini komentar-komentar yang benar-benar apa ya, menyentuh buat saya yang memotivasi saya untuk semakin semangat memberikan edukasi ya kepada teman-teman. By the way, congrats udah berhasil dioperasi. Semoga semakin sehat ya matanya dan semoga bisa semakin lebih percaya diri. Keren sekali lagi, Bro Feby ya. Thank you. Selanjutnya dari user. Biaya total dari awal sampai operasi habis berapa Bang kira-kira? Oke. Karena kita pakai BPJS, jadi kalau untuk operasi itu tidak ada biaya yang dikeluarkan sama sekali ya, Mas. Jadi pure benar-benar gratis ya. Paling biaya-biaya kita kontrol aja bensin gitu ya, transportasi, makan gitu kan, karena kita butuh makan. Udah selebihnya nggak ada biaya sepeser pun gitu. Kalau dari yang saya alami ya, nggak tahu kalau sekarang siapa tahu sudah ada perubahan sistem. Oke, jadi ya terima kasih atas pertanyaan dan semoga membantu jawabannya. Oke, karena sudah habis ya teman-teman pertanyaannya udah nggak ada lagi, udah saya jawab semua. Mungkin saya mau kasih sedikit apa namanya sedikit info bahwa mungkin saja saat ini itu udah ada beberapa perubahan dalam sistemnya atau peraturan-peraturan
atau tahap-tahapan untuk operasi mata strabismus di RSCM Kirana menggunakan BPJS. Jadi silakan kalian eh, gali lagi informasi, cari lagi lebih dalam, mungkin melalui sosial media atau langsung aja tanyain ke petugas-petugas yang ada di sana, terutama satpamnya ya, nggak apa-apa. Ajak ngobrol aja, santai kok. Tapi ya lihat dulu mereka lagi sibuk atau enggak. Kalau lagi nggak sibuk, silakan diajak ngobrol, ditanya-tanya informasinya dengan penuh kesabaran tentunya ya, karena memang sekali lagi dalam hal menggunakan BPJS itu harus sabar dan punya etika sosial karena banyak yang ngantri dan banyak yang mau karena kan gratis ditanggung BPJS ya. Oke, mungkin itu aja. Semoga videonya membantu, jawaban-jawaban yang saya berikan membantu, dan buat kalian yang baru mau dioperasi, semoga operasinya berjalan dengan lancar. Buat yang udah dioperasi, semoga matanya semakin sehat dan semakin membaik ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.